Lebih dari 75% seller itu gagal di marketplace karena nggak ngerti hal ini. Oke, di video ini kita bakal bahas apa sih yang bikin orang tuh suka ngerasa jualan di marketplace susah. Banyak orang bilang karena katanya kalah perang harga. Tapi kalau misalnya gue lihat nih, sebenarnya bukan karena kalah perang harga sih, tapi karena banyak seller itu nggak ngerti konsepnya antara jualan di e-commerce atau jualan di marketplace dengan jualan di toko offline atau di toko biasa atau misalnya di toko online yang lain. Nah, wajar maka dari itu jualannya susah. Nah, di video kali ini kita bakal bahas detail apa sih kesalahan yang bikin jualan lu stuck di marketplace. Kesalahan pertama yang banyak orang sadari adalah mereka nggak sadar kalau jualan di marketplace itu beda sama jualan di toko offline. Nah, maksudnya gini, kenapa bedanya apa sih gitu yo? Padahal kan sama-sama aja ya jualannya, cuman sama-sama jualan, cuma bedanya satu lewat langsung, satu dua adalah lewat dunia maya atau lewat online atau lewat platform e-commerce. Kesalahan pertama yang banyak orang nggak sadar ketika jualan di e-commerce adalah di sini kamu nggak bisa sekedar ngomong kalau produk kamu tuh paling berkualitas, paling bagus, bahannya premium dan lain sebagainya. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, banyak banget ketika kita ngobrol gitu ya, seller ketika ikutan di event MEA, ketika ada ikutan di acara Jawara, di acara Espresso, di situ kita banyak sharing dan banyak karena seller tuh ketika jualan mereka nyamain ketika di offline. Di offline kita bisa bilang barang kita premium. Ini loh, cobain aja, pegang baju gua, lu rasain bahannya, lu rasain apanya, gitu. Ketika kita ngomong seperti itu di offline, orang bisa pegang langsung. Ketika orang bisa pegang langsung, mereka bisa bedain. Jadi kalau tetangga sebelah bilang produk mereka lebih halus, mereka bisa ngerasain kainnya kain A dengan kain B. Dan ketika mereka udah bisa ngerasain, apa yang mereka pilih? Ya mereka bisa pilih mana yang menurut mereka memang bagus. Bener nggak? Ya, itu kan di offline. Tapi ketika di online dan kita ngomong, ini loh produk gue paling bagus gitu. Nah, sedangkan pembeli kita itu nggak bisa pegang, nggak bisa rasain, nggak bisa bedain, bener nggak? Jadinya semua omongan yang kayaknya janji surga yang kalian kasih ke buyer itu nggak bisa dimakan. Mereka nggak bisa benar-benar bandingin barang ke barang. Makanya waktu itu pernah juga ada salah satu member kelas Shopee MEA itu yang curhat gini. Dia tuh jual produk udah lama, produknya bagus, produknya cukup premium, dijual dengan harganya cukup oke. Gitu, harganya cukup lumayan, harganya sekitar 200 ribuan buat sebuah sweater. Nah, dia sering ngeluh gini, toko dia nggak laku itu karena banyak kompetitor jualan harga barang murahan dan ngomongnya premium. Jadi toko tetangganya 50 ribu, tulisannya premium. Padahal dia sampai beli barangnya, dan ketika dibeli barangnya jelek. Gitu. Tapi sekarang gini, salah nggak sih yang jual murah bilang barangnya bagus? Ya nggak salah juga, bener nggak? Karena kan buat mereka itu bagus, bener nggak? Standar bagus buat orang beda-beda, bener nggak? Nah, maka dari itulah di sini kita nggak cuma bisa ngomong sekadar bagus, tapi di sini kamu harus bisa nunjukin bagusnya kayak gimana. Nah, maksudnya kayak gimana? Yuk kita lihat. Oke, di sini kita cari misalnya produk yang paling banyak saingan ya. Produk yang paling banyak itu kaos polos. Kamu bisa lihat di sini kaos polos itu yang jual banyak banget, bener nggak? Dari 15.000, 30.000, 40.000 gitu ya, 12.000. Lo cari dah mau dari harga berapapun ada. Kaos polos jumbo tuh kan, mau kaos polos apapun tuh ini banyak banget orang jual. Dan semua kalau kita lihat fotonya bagus apa jelek? Fotonya bagus, bener nggak? Jadi semuanya juga nggak kelihatan. Semuanya nggak kelihatan nih, yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Semua kelihatan oke. Nah, maka dari itu kita harus ngapain nih? Kita harus ngapain biar kelihatan produk kita bagus. Dan kita nggak cuma bisa bilang kayak, oh gue udah bikin nih di deskripsi gue kalau bahannya premium, bahannya bagus gitu ya. Yuk kita lihat. Di sini gue bakal coba klik beberapa, kita lihat iseng-iseng aja. Ini contoh 7.800 terjual, harganya 30.000. Terus lihat deskripsinya. Kaos polos pria wanita murah asli katun combat 30S. Nah, wah ini kan deskripsinya tuh udah galak-galak ini nih. Cuman karena dia murah ya masih bisa laku gitu ya. Kalau misalnya yang mahal premium nggak akan bisa laku dengan kayak gini. Nih, yang dia nulis ya dia cuma nulis ya ini bahannya apa, seperti apa gitu kan, bener nggak? Terus udah gitu, nih ini juga nih. Satu-satunya kaos polos dengan penilaian bintang 5 terbanyak di Shopee. Waduh, bukan cotton combat siluman gitu kan. Wah, ini kan. Nah, di sini kalau kita cuma nulis di deskripsi gitu ya, itu semua orang juga bakal lihat seperti itu. Tapi kan kadang orang nggak cuma lihat itu aja, bener ya? Sebenarnya kalau kamu mau lebih bagus ya, ini udah ada videonya gitu kan. Nah,
Lebih bagus tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya kamu mau lebih bagus, ya produk kamu tuh mungkin lebih kelihatan kayak gini nih. Ini kan kelihatan ya, dia tuh lebih banyak macam-macamnya gitu. Ini ada setelah video. Nah, maka dari itu selain tadi kita perlu bikin deskripsi yang menarik, di sini kan semuanya tuh mirip, bener nggak? Nah ini ada beda nih, lihat nih gambar ini, dia ada pilihan-pilihannya. Nah ini dia ada ngasih lihat nih. Nah ini kan beda dibandingin semua yang mungkin cuman simple sama gitu. Ini ada ngomongin ukurannya gitu kan. Ada produk-produk yang berbeda, ada juga produk-produk yang kayaknya tuh sama dan kurang niat. Nah ini nih, ini malah dia kayak ngasih lihat kelebihan produknya apa, bener ya? Fitur-fiturnya ada gitu loh. Nah ini lebih detail daripada yang tadi. Jadi apa poin yang bisa ditangkap dari tadi? Insightnya adalah kalau misalnya kamu mau memang produk kamu lebih laku, ya kamu tunjukin gitu. Di online itu tunjukin bisa salah satunya adalah lewat gambarnya kelihatan lebih menarik, kelebihannya dikasih tahu, apanya dikasih tahu, benefitnya dikasih tahu. Jadi nggak sama dengan yang lain. Jadi kalau bukan kualitas, apa nih yang mesti diunggulin di e-commerce atau di marketplace biar jualan kamu bisa laris manis? Nah sebetulnya yang perlu kamu unggulin kalau di e-commerce adalah ya bukan cuma sekedar kamu ngomongin kualitas produk, tapi yang bisa kamu unggulin adalah ya brandingnya dan kenapa orang perlu beli di toko online kamu. Nah gimana nih cara bikinnya? Nah sebenarnya ada beberapa cara yang gampang. Yang pertama, kamu bisa bikin jadi Shopee Mall. Nah Shopee Mall ini bisa kalau kamu misalnya punya perusahaan, bikin perusahaan, mau bikin PT, itu bisa kamu tinggal bikin PT, sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Terus kamu punya hakinya, nah dari situ kita bisa urusin buat Shopee Mall. Nah ketika jadi Shopee Mall enaknya apa? Karena kamu punya logo mall, ya di situ kamu lebih diutamakan, terutama kamu yang produsen. Tapi yang perlu diingat, Shopee Mall ini biaya adminnya sedikit lebih mahal. Tapi kalau udah Shopee Mall jualnya biasanya bisa lebih mahal juga. Jadi ya agak win-win lah ya. Kedua, kamu juga bisa misalnya kalau kamu nggak bisa jadi Shopee Mall, nggak masalah sih. Tapi kamu tampillah seolah-olah kamu kayak Shopee Mall. Bikinlah toko kamu secakap mungkin, sebagus mungkin. Mulai dari mana? Mulai dari dekorasinya. Jadi dekorasi toko kamu tuh enak buat dilihat. Terus kamu juga bisa dapetin Star Plus karena itu juga membedakan kamu dengan penjual lain, gitu kan. Dan kamu perlu tampil bener-bener beda. Jadi di sini kalau mau di e-commerce atau di online sebenarnya bukan ngomongin harus paling bagus, tapi jadilah yang paling unik, jadilah yang paling beda. Jadi orang ketika lihat produk kamu tuh kerasa. Dan lebih bagus lagi adalah kalau kamu bisa punya social media presence yang kuat. Social media presence itu maksudnya kamu kuat di sosmed. Kenapa? Karena dengan lewat social media kita bisa influence orang, kita bisa minta orang buat, hey, lu tahu nggak nih produk gua ini nih, baju ini bagus banget, produk ini bagus banget, produk ini bagus banget. Kita bisa ngeracunin orang buat mereka tuh mau beli produk kamu. Jadinya kita bukan lagi perang di kata kunci atau di produk-produk yang orang bersaing, tapi orang mau beli produk kamu karena memang dia mau beli produknya. Gitu. Itu yang bisa dilakuin. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya mau kuat di online tanpa sosial media? Ya sebenarnya bisa, tapi pasti lebih berat kalau jualannya barang yang premium. Kalau jualannya barang yang biasa-biasa aja, kamu jual barang yang cukup standar, itu bisa-bisa aja. Itu masih bisa banget gitu loh. Kamu bisa tampil kuat meskipun kamu sosial medianya nggak kuat. Tapi kalau kamu mau jual barang sesuatu yang lebih mahal, barang yang kualitasnya bagus, barang yang premium, disitulah kita perlu mulai membangun sosial media. Atau minimal kalau sekarang di Shopee ya bisa juga mungkin lewat kuatin di Shopee video, kuatin di TikTok video, karena hal-hal kayak gitu itu bisa bikin produk kamu lebih laris. Atau selain itu kamu juga bisa mainin Facebook dan Instagram Cepas. Apa sih Facebook, Instagram Cepas ini? Nah di sini kamu ngiklan lewat Facebook, tapi buat orang beli langsung di Shopee. Dan Shopee bagi data pembelinya. Nah ketika lewat Cepas, enaknya apa? Kita bisa nyontek, kita bisa tahu nih. Kita bisa targetin orang-orang yang suka beli. Kita bisa targetin orang-orang yang add to cart di produk kita yang selama ini kita nggak tahu siapa. Jadi kita bisa follow up mereka terus supaya mereka bisa beli produk kamu. Jadi itu tadi adalah beberapa kesalahan yang sadar nggak sadar orang lakuin ketika bikin jualan di Shopee. Gitu ya. Masih ada nggak sih kesalahan lain? Sebenarnya masih banyak dan ini kita bakal bahas nanti di kelas Shopee Recorded ya. Gitu, di situ kita bakal bahas lebih detail. Jadi kalau kamu yang belum ikutan, kamu bisa segera ikutan. Dan kalau kamu yang sekarang masih ada waktu buat ikutan, kita ada satu event Jawara. Di situ kita bakal bahas apa aja caranya. Di situ kita bakal bahas gimana sih caranya buat naikin order khususnya buat ngejar Lebaran tahun ini. Kamu bisa belajar di situ. Oke, mungkin itu aja video singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.